Iran dan Amerika Serikat mengakhiri perundingan terbaru di Doha, Qatar, Rabu waktu setempat tanpa kesepakatan baru. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance menyebut pembicaraan masih berada pada tahap awal. Well, right now, the technical negotiators are sitting down with the Iranians, with the Qataris, and with others in Doha. You know, talking about some of the details here, making sure commercial traffic really does. It's already started in an amazing direction. That's what they're focused on. And then, you know, we're worried about the nuclear issue. We're going to start talking about that. So right now, the talks are going well. It's still pretty early, but talks are going well. Tidak adanya kesepakatan baru antara Amerika Serikat dan Iran, hal ini pun berdampak pada harga minyak dunia yang turun hingga Kamis 2 Juli 2026. Pasar menilai negosiasi Amerika Serikat dan Iran harusnya membuka peluang meredanya ketegangan geopolitik yang sempat memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah. Dikutip dari Bloomberg, harga minyak dunia dalam 1 bulan terakhir jenis West Texas Intermediate atau WTI turun dari 93,7 US dollar per barel pada Juni 2026 lalu merosot ke 68,5 US dollar per barel pada 2 Juli 2026. Negosiasi yang alot di Doha, Qatar kemarin justru memfokuskan status Selat Hormuz yang tetap menjadi salah satu poin utama. Iran dan Amerika Serikat sementara ini sepakat mengizinkan kapal melintas tanpa membayar biaya selama 60 hari. Iran mengklaim kedaulatan atas Selat Hormuz adalah milik Iran dan Oman. Iran bersikeras pegang kendali rute kapal yang nantinya memungut biaya perlintasan. یعنی پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه البته ما با کشورهای ساحل خلیج فارس هم تبادل نظر میکنیم به هر حال اگه نظری داشته باشن در ترتیبات نظرات گفتگو در این بخش پس حاکمیت و مدیریت در اونجا با ایران. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut pertemuan berikutnya akan dilakukan setelah upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Upacara pemakaman tersebut dijadwalkan pada Sabtu mendatang di Teheran. Usai perundingan Amerika Serikat dan Iran di Doha, Qatar, tidak ada kesepakatan baru yang terbentuk, terlebih menyoal kesepakatan damai. Poin utama ialah soal bagaimana Selat Hormuz kembali dibuka untuk perdagangan dunia. Dampaknya harga minyak dunia turun mencapai 68,5 US dollar Amerika Serikat per barel. Apa dampaknya bagi Indonesia, saudara? Kita akan bahas bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan Julius Purwadi dan Kepala Energi dan Pangan Indef Abra Talatov. Selamat pagi Pak Julius, Mas Abra. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bremana. Saya ke Mas Abra terlebih dahulu menjawab mungkin pertanyaan masyarakat yang saat ini sudah menunggu-nunggu. Kalau minyak dunia sudah turun, Pertamaxnya kapan Mas Abra kira-kira bisanya nih? Ya Mas Bre, jadi tentu pemirsa masyarakat semuanya sehari-hari ini mengikuti ya dinamika geopolitik dunia antara Amerika dengan Iran ya, dan memang dalam waktu belakangan ini ada tensi yang mereda ya, ada harapan besar dari masyarakat dunia bahwa dengan berakhirnya konflik tersebut nantinya diharapkan krisis energi dunia ini bisa hilang dan akhirnya perekonomian dunia bisa pulih. Nah, memang ya kita melihat sampai hari kemarin ya sampai hari ini harga minyak mentah dunia khususnya Brent sudah mulai menyusut harganya, bahkan sempat kemarin di level 68 dolar per barrel. Artinya ini menjadi angin segar nih buat ekonomi dunia dan juga ekonomi Indonesia. Tetapi memang dalam konteks pergerakan harga jual BBM, BBM ini kan ada dua jenis ya Mas, subsidi dan non-subsidi. Nah kalau yang subsidi sudah jelas pemerintah sejak awal memastikan, menjanjikan tidak akan ada perubahan harga, tidak ada kenaikan. Pemerintah akan mengalokasikan APBN ya untuk menambah potensi besaran subsidi dan kompensasi BBM subsidi. Nah yang jadi pertanyaan publik kan BBM non-subsidi, salah satunya adalah Pertamax. Baik itu Pertamax 92 maupun seri Pertamax Green. Nah ini yang sebulan terakhir ini kan menjadi perbincangan publik nih. Kenapa bulan lalu harganya naik ya? Karena masyarakat merasa di tengah bulan Juni ya, ketika ada ekspektasi damai antara Amerika dan Iran, ini harga minyak mentah terus turun nih. Nah masyarakat mungkin kan secara spontan berpikir kalau harga minyak dunia turun, harusnya harga BBM non-subsidi juga turun. Jadi ya masyarakat tentu
punya pemahaman yang apa namanya ya sangat wajar gitu. Nah, cuma memang lagi-lagi ya kami memang kita harus bisa juga memberikan informasi dan pemahaman yang utuh bahwa pergerakan harga BBM non subsidi itu sebetulnya juga ada mekanismenya tersendiri. Jadi untuk harga BBM non subsidi ini kan jenis produk yang berjalan secara dengan mekanisme pasar. Artinya setiap badan usaha itu bisa menetapkan harga jual BBM non subsidi ya berdasarkan dengan formulasi harga yang sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah, yaitu Kepmen SDM nomor 245 tahun 2022. Dan itu ada komponennya, Mas, yaitu pertama tadi adalah harga minyak mentah dunia yang saat ini turun, dan yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah variabel nilai tukar rupiah. Nah, memang betul harga minyak mentah sudah melandai ke level $70, bahkan sudah mendekati atau sama dengan asumsi APBN kita di tahun ini yaitu $70 per barrel. Nah, tetapi variabel kedua ini yang terkait dengan nilai tukar rupiah yang sampai hari ini masih di level 17.900 atau hampir 18.000, masih lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN yaitu Rp16.500. Ini juga sebetulnya menjadi salah satu bobot yang menentukan ya harga jual BBM non subsidi. Maka pastinya saya meyakini bahwa setiap badan usaha dan pemerintah pasti akan apa namanya memastikan secara transparan bahwa harga jual BBM non subsidi ini harus mengikuti dengan regulasinya dan mengikuti mekanisme pasar. Artinya naik turunnya itu memang berlaku secara wajar, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, masyarakat ini kan butuh informasi yang transparan. Kenapa naik, kenapa turun, kapan naik, kapan turun. Dan saya merujuk Mas Bre di tahun 2022 dan juga bahkan di tahun lalu. Jadi harga BBM non subsidi ya ketika memang harga minyak mentah itu mengalami penurunan, itu di bulan berikutnya ya pasti akan terjadi penurunan juga gitu Mas. Pasca perang Rusia Ukraina. Tetapi waktu itu memang nilai tukar rupiah kita relatif stabil. Agak berbeda memang kondisinya dengan saat ini. Jadi ya besar harapan kita semua publik bahwa pemerintah mampu menjelaskan bahwa harga BBM non subsidi ini kapan akan diturunkan dan seberapa besar. Apakah memang memungkinkan harganya itu kembali turun di harga normal sebelum kenaikan yaitu Pertamax 92 sebesar Rp13.200 per liter gitu Mas. Ini kan mungkin harapan semua orang seperti itu Mas Bre. Oke, nah kalau kita berkaca tadi dengan ketika minyak dunia turun, sebulan kemudian turun, apakah dengan kondisi saat ini bisa seperti itu Mas? Karena ini harga BBM yang lain turun loh, ini Pertamina Dex, kemudian Dex Lite ini juga turun, Pertamax Turbo juga turun, kenapa Pertamaxnya kok susah? Memang ada apanya gitu, apa yang kemudian menyulitkan Pertamina misalnya untuk tidak menurunkan Pertamax di level mungkin sama seperti sebelum naik gitu Mas? Ya. Pertama, analisa saya Mas, kenapa harga Pertamax ya, baik yang 92 maupun yang grade ini belum diturunkan di 1 Juli kemarin. Pertama, harga keekonomian Pertamax ya, khusus yang 92 ya, sebetulnya dari informasi yang beredar itu kan per liternya itu sekitar 20.000 sampai Rp21.000 per liter harga keekonomian yang harusnya dijual oleh Pertamina. Nah, tetapi yang dijual ke masyarakat ya sejak pertengahan Juni lalu ya, sebesar Rp16.250 per liter. Artinya masih ada selisih antara harga keekonomian dengan harga jual sekitar 18%. Artinya sebetulnya harga yang diterima masyarakat dalam setengah bulan terakhir ini itu lebih murah dibandingkan harga yang seharusnya. Kalau memang informasinya betul ya, harga keekonomian lebih tinggi dibandingkan harga jual yang diterima oleh masyarakat. Nah, artinya memang penurunan atau masih tertahannya harga BBM jenis Pertamax ini, saya menduga memang karena secara real ya harga keekonomian itu masih tinggi. Nah, yang kedua juga adalah karena masih melihat ya evaluasi pergerakan harga dalam 1 bulan terakhir, yaitu dari 25 Mei sampai 24 Juni, sebulan terakhir itu nanti dievaluasi berapa pergerakan harga minyak mentahnya, termasuk juga rupiahnya berapa. Apakah rupiahnya memang menurun juga, menguat, atau memang rupiahnya melemah. Karena dua variabel itu menjadi variabel penting, Mas. Jadi tidak hanya bisa dilihat hanya dari sisi harga minyak mentah, tetapi juga harus bisa dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Termasuk juga pasti dari biaya
distribusi, logistik, biaya pengolahan dan lain sebagainya, Mas. Selain harga keekonomian tadi mungkin yang menahan Pertamax, tapi juga tadi ya macam-macam hitung-hitungannya banyak sekali soal harga minyak ini jangan-jangan malah dalam 2 hari 3 hari ke depan malah naik, atau nilai tukar rupiah kita juga mungkin semakin melemah seperti itu ya. Saya ke Pak Julius. Pak Julius, kalau kita lihat kemarin di Doha sudah ada pertemuan lagi, walaupun sempat dari 14 poin yang di pertengahan Juni diwarnai saling serang, kemudian mereka bertemu lagi walaupun tidak secara langsung, Amerika Serikat dan juga Iran sudah memberikan sedikit sentimen positif ke pasar sehingga harga minyak dunia turun. Apa yang terjadi kemarin ini di Doha? Apakah ini bisa menjadi langkah yang pembuka juga gitu, Pak Julius, paling tidak untuk memperbaiki apa yang kemarin sudah terjadi saling serang di antara kedua negara? Ya, saya kira betul banget ya. Ada tren positif yang sedang dijaga oleh Presiden Trump ya, dan juga termasuk Iran. Bagaimana supaya sentimen pasar itu sifatnya positif. Jadi sekalipun di Doha belum menghasilkan sesuatu yang sangat substantif, hal-hal teknis terkait misalnya dengan Selat Hormuz, kemudian pencairan dana Iran yang dibukukan di luar negeri gitu ya. Namun demikian gitu ya, Trump itu menyampaikan ke publik bahwa ada perkembangan positif, misalnya terkait dengan denuklirisasi. Saya melihat intensinya adalah untuk menjaga sentimen pasar, Mas Pri. Sekalipun itu sebetulnya tidak betul ya. Yang disampaikan oleh Presiden Trump adalah Iran menyepakati denuklirisasi. Ya, dan saya sebut itu bohong sebenarnya. Karena kalau kita melihat dari sumber resmi, isu tentang nuklir belum dibahas di Doha dalam negosiasi tidak langsung ya di antara dua pihak ini. Dan ini kelihatannya memang disengaja oleh Trump by design, bagaimana dalam waktu dekat ini terjaga dengan baik para pelaku bisnis untuk melihat situasi dengan positif. Dan saya akan melihatnya setidaknya dalam 3-4 bulan ini ke depan ini, Mas Bre, bahwa tren positif bahwa kedua belah pihak memilih jalur perundingan bukan jalur peperangan itu akan dijaga minimal sampai akhir Oktober dan puncaknya di awal November, yaitu pada waktu terjadinya pemilihan selah. Nah, setelah itu kita tidak tahu, tapi paling tidak kita boleh optimis saya kira ya, bahwa harga BBM di kita yang dipengaruhi oleh gejolak minyak dunia itu bisa terjaga setidaknya ya gitu. Kalau kita memakai asumsi bahwa kemarin pada waktu serangan Amerika Serikat 28 Februari menaikkan harga minyak mentah, pemerintah Indonesia kan tidak langsung menaikkannya. Menaikkan harga non subsidi dan butuh 3 bulan akhirnya menaikkan. Saya kok berpikir ini analisis ekonomi politik, barangkali pemerintah juga butuh 3 bulan berikutnya untuk melihat situasi dan memutuskan. Dan ketika situasinya mungkin akan berubah gitu ya, BBM moga-moga ya yang non subsidi sudah menurun, Mas Bre. Oke, jadi kalau turun naiknya kemarin telat, turunnya juga bisa jadi telat gitu Pertamaxnya gitu kalau kita bisa lihat. Tapi Pak Julius, kalau kita bicara soal tadi Amerika Serikat mungkin menahan diri, paling tidak selama sampai Oktober atau November gitu untuk menjaga situasi pasar. Tapi bagaimana dengan eksternalnya? Israel sudah bilang lagi gitu ya untuk akan membunuh Mojtaba Khamenei, dan dalam beberapa hari terakhir ke depan ini nanti di 4 Juli mungkin sudah akan ada gelaran pemakaman dari Ali Khamenei. Apakah ada potensi ancaman juga dari Israel untuk mengacak-acak apa yang kemudian sekarang jadi rencana Trump untuk paling tidak menjaga kondisi pasar sedikit kondusif situ, Pak? Ya, ini situasi ekstrim ya, yang betul-betul tiba-tiba bisa menjadi sangat negatif ya. Situasi yang sudah positif trennya, lalu kemudian tiba-tiba berbalik menjadi negatif. Dan yang baru disampaikan itu kan variabel-variabel yang berpengaruh, yang membalikkan keadaan dari positif ke negatif. Salah satu yang paling penting dan itu butir pertama MOU adalah keamanan regional, terutama terkait dengan hubungan Israel dan Lebanon, utamanya serangan-serangan yang tetap berlanjut. Itu yang kita betul-betul khawatir. Nah, ini tentu saja akan ditentukan oleh lobby-lobby tingkat tinggi yang dilakukan Amerika Serikat untuk menekan Netanyahu supaya betul-betul waras, sadar gitu ya, bahwa Amerika membutuhkan situasi perekonomian yang stabil, dan perekonomian yang stabil itu kalau intervensi politiknya itu berhasil efektif. Intervensi politiknya adalah tidak ada serangan Israel ke Lebanon. Lalu kemudian jangan lupa kalau saya membaca tren yang lain ya, tren positif tapi ada riak-riaknya.
sejak gencatan senjata tanggal 8 April 2026 kan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat melakukan serangan-serangan ke Iran, dan itu siklusnya tiap 2 mingguan. Jadi di bulan Mei, kemudian di 11 Juli gitu ya. Lalu kemudian terakhir kan di 26 sampai 27 Juli Amerika Serikat menyerang Iran gitu ya di Bandar Abbas dengan alasan tadi Iran telah menyerang kapal komersial itu kan gitu. Nah, masuk akal ada kekhawatiran oleh Iran bahwa akan dilakukan serangan yang sama karena 2 minggu berikutnya kan besok ya atau lusa ya gitu. Yaitu pada saat ada hajatan yang sangat besar, yaitu pemakaman Ayatollah Khomeini gitu. Nah, ini riak-riak yang sangat serius gitu yang dikhawatirkan oleh dunia. Tentu saja Iran sangat khawatir bahwa akan dilakukan serangan setelah terakhir 26-27 lalu kemudian besok dan lusa karena itu hari yang sangat penting. Tetapi kalau itu terjadi, serangan-serangan yang dilakukan Amerika Serikat tiap 2 mingguan itu mungkin akan menjadi inisiasi perang besar. Dan Trump saya kira harus berhitung. Trump harus berhitung bahwa dia sudah menjaga sedemikian rupa stabilitas ekonomi, lalu kemudian kalau itu betul dilakukan besok atau lusa pada saat hajat yang besar, dampaknya akan jauh lebih besar dan bisa meruntuhkan negosiasi yang sudah berlangsung, yang dibangun cukup lama, dan apalagi situasi ekonomi. Oke, agak rawan ya Pak ya nanti di tanggal 4 pemakaman Ali Khamenei, apakah kemudian Amerika Serikat menyerang atau tidak seperti itu. Saya kembali ke Mas Abra. Mas Abra, dengan mungkin kondisi yang masih sangat fluktuatif gitu. Di satu sisi mereka saling serang, tapi kemudian beberapa hari kemudian mereka duduk lagi bersama, pasar menanggapi dengan positif, minyak dunia turun. Nah, dengan kondisi yang mungkin saja masih ada ancaman-ancaman bakal naik lagi eskalasinya, bagaimana Anda melihat mungkin ke depannya gitu Mas Abra? Apakah minyak dunia akan semakin turun atau nanti justru bisa jadi naik karena konfliknya masih belum selesai gitu, dan apa yang bisa dilakukan pemerintah saat ini ketika minyak dunia sedang turun-turunnya? Ya, yang pertama dan juga Pertamina, yang pertama adalah mempercepat proses pengadaan ya untuk minyak mentah baik crude maupun BBM untuk periode jangka menengah ya. Artinya ini mumpung harganya lagi jatuh nih, jadi harga kontraknya masih rendah. Yang pertama, kedua juga jangan lupa mempercepat peningkatan cadangan stok BBM nasional. Yang saat ini kan kurang lebih sekitar 20-25 hari. Dan pemerintah punya target nanti akan ditingkatkan ke level 30 hari bahkan sampai 90 hari. Artinya kan itu butuh infrastruktur storage ya yang lebih memadai. Butuh investasinya, ya butuh biaya investasi yang besar. Maka ketika sekarang ada penurunan harga minyak mentah maupun BBM, ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk mempercepat. Kedua juga melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah dan BBM yang dalam 3 bulan terakhir kan kita kewalahan mencari sumber dari mana. Nah ini saya pikir harus bisa dimanfaatkan sehingga nanti ketika ada risiko ya terjadi eskalasi susulan, ya kita tidak bisa mengkontrol apakah kesepakatan itu akan bisa langgeng atau seperti apa, di tengah jalan bisa tiba-tiba runtuh kesepakatannya, maka kita lebih bersiap diri gitu Mas. Jadi kalaupun ada krisis energi lanjutan, paling tidak kita sudah belajar dari pengalaman 3 bulan terakhir, sehingga pemerintah tidak gagap menghadapi adanya lonjakan harga minyak mentah dunia. Kita sudah lebih siap dengan berbagai bantalan, termasuk juga dari aspek fiskal. Ya fiskal pemerintah juga tetap saya pikir perlu mengalokasikan ya adanya resiko di semester kedua terkait dengan potensi tambahan subsidi dan kompensasi BBM. Yang terakhir, saya juga mendorong ataupun menyarankan kepada pemerintah agar masyarakat ini harus bisa diberikan kepastian mengenai transparansi harga BBM, khususnya BBM non-subsidi. Ya meskipun ini BBM non-subsidi, tentu masyarakat punya hak untuk mengetahui apakah memang harga jual BBM non-subsidi saat ini nih kemahalan atau memang sudah wajar gitu harganya. Karena ini menjadi pertanyaan publik dan kita tahu di bulan lalu ini kan menjadi sentimen negatif oleh masyarakat, menjadi salah satu tuntutan masyarakat agar pemerintah mau menurunkan harga BBM non-subsidi. Di mana selama ini dalam sejarahnya masyarakat itu menuntut penurunan harga BBM subsidi. Tapi sekarang BBM non-subsidi pun dituntut untuk diturunkan. Nah, pemerintah kan sebetulnya tidak punya instrumen langsung untuk melakukan intervensi. Tetapi dengan transparansi tadi, dengan informasi yang terbuka, masyarakat pastinya nanti bisa menerima dengan baik. Dan ya pasti di tengah sekarang situasi daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah yang juga tertekan,
tentu kelas menengah juga punya aspirasi agar harga BBM non subsidi ini juga tetap bisa terjangkau. Jangan hanya melihat dari sisi harga BBM subsidi untuk kelas masyarakat bawah, tapi kelas menengah juga aspirasinya juga harus didengarkan pemerintah. Maka pemerintah juga perlu mencari solusi. Kalaupun nanti harga BBM non subsidi ini belum bisa diturunkan secara cepat ataupun secara signifikan nilai persentase penurunannya, kira-kira pemerintah akan melakukan eh, kebijakan afirmasi apa yang lainnya yang juga bisa membantu menjaga daya beli masyarakat kelas menengah gitu Mas Bre. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Julius. Pak Julius, jika kita melihat mungkin 14 poin yang disepakati di pertengahan Juni gitu, ini sepertinya kan banyak yang terlalu baik untuk Iran gitu. Seperti tidak masuk akal ketika Amerika Serikat bisa menyepakati itu gitu ya. Soal ganti rugi perang, kemudian soal pencairan aset, penghapusan sanksi. Apakah dengan banyak yang mungkin too good to be true buat Iran di 14 poin itu yang kemudian bisa saja nih membuat Amerika Serikat punya niat buruk lagi gitu untuk jangan sampai kesepakatan ini saya bayar semuanya ke Iran. Ya itu yang saya sebut, ini strategi yang dipaksakan karena ada kepentingan yang lebih tinggi yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Yaitu kalau saya melihat yang paling dekat adalah pemilihan sela, yaitu kepentingan sangat tinggi. Jadi dipaksakan waktunya secepat mungkin bersepakat, lalu kemudian setelah menang misalnya di pemilu sela akan berubah situasinya. Tetapi kalau kita lihat, memang betul Mas Bre, pemenang dari perang ini kalau lihat MOU-nya adalah Iran. Karena banyak sekali yang harus diberikan oleh Amerika Serikat kepada Iran melalui kesepakatan-kesepakatan yang tertuang di dalam 14 butir tersebut. Nah, sekarang persoalannya adalah gitu bagaimana teknisnya. Seperti misalnya terkait dengan pencairan dana yang dibekukan. Nah, ini kelihatannya Amerika ada niat-niat yang tersembunyi, terselubung gitu. Kalau misalnya dicairkan sebutlah 6 juta US dollar misalnya gitu. Amerika Serikat tidak serta-merta menyetujui begitu saja gitu. Tetapi yang disampaikan oleh Presiden Trump adalah bisa nggak 6 juta US dollar tadi untuk membeli produk-produk pertanian dari California, lalu kemudian dari negara-negara bagian yang lain. Jadi dilepas, tapi untuk tujuan kepentingan Amerika Serikat juga, itu ujung-ujungnya. Termasuk juga terkait dengan Selat Hormuz, itu kan yang paling strategis ya. Amerika Serikat menghendaki bahwa tidak ada biaya tol sama sekali. Dan ini kan diuji dalam 60 hari ini, tidak boleh diberlakukan itu. Gitu. Lalu kemudian nilai negosiasinya Iran adalah boleh silakan, tetapi harus dengan koordinasi IRGC. Gitu. Jadi misalnya koridor utara, bukan koridor selatan. Dan hanya kapal komersial, bukan yang lain. Itu kan banyak sekali ya gitu. Tapi lebih dari situ gitu. Logika-logika yang dibangun juga adalah kenapa sih harus membayar tol? Biaya tol lewat Selat Hormuz itu kan untuk membantu Iran mereparasi ya, memperbaiki kondisi yang sudah dihancurkan oleh Amerika Serikat. Ini kan logis ya, ini masuk akal. Tetapi beban ekonomisnya kan sangat tinggi gitu. Termasuk kemudian biaya asuransinya untuk lewat Selat Hormuz kan sudah sangat tinggi. Jadi tetap dan Iran akan tetap waspada bahwa ada niat terselubung yang jahat yang dimiliki oleh Amerika Serikat dengan 14 butir MOU tersebut. Oke, diwaspadai oleh Iran seharusnya ya. Tidak akan mungkin semudah itu Amerika Serikat memberikan cuma-cuma pencairan aset, kemudian penghapusan sanksi dan juga membayar ganti rugi perang gitu ya. Saya kembali ke Mas Abra. Tadi ada bicara soal bagaimana kemudian pemerintah bisa memanfaatkan kondisi sekarang untuk serok murah lah gitu ya, untuk minyak mentah dunia impor sekarang deh. Tapi jika kita bicara soal kemampuan serok ini Mas, tadi soal ada nggak sih duitnya dan juga bagaimana storage-nya? Apakah kita sanggup untuk serok sekarang dengan jumlah yang sebesar-besarnya? Iya, ya sebenarnya kan isu mengenai cadangan BBM nasional ini sudah berlangsung dalam ya lebih dari 10 tahun terakhir lah. Pemerintah ya terus membuat ini mengambang gitu. Harusnya kan ini menjadi prioritas pemerintah karena pengalaman pasca perang Iran sama Israel dan Amerika, kita lihat beberapa negara maju itu stok BBM nasional itu bahkan ada yang lebih dari 200 hari seperti Jepang, ada yang lebih dari 100 hari dan memang rule of thumbs-nya itu ya itu 90 hari untuk dikatakan bahwa suatu negara dikatakan aman ketika terjadi krisis energi. Nah, kita hanya 20 sampai 25 hari. Nah, memang ya di sisi lain kita masih memiliki sumber produksi migas dari dalam negeri, tetapi kan tentu porsinya sangat kecil. Tetap kita
dominasi utama sumber BBM dan minyak mentah adalah dari luar. Dan terbukti di bulan Mei kemarin kita lihat rilis BPS, kita untuk pertama kalinya ya defisit perdagangan kita, terutama dari defisit perdagangan migas itu mencapai rekor terburuknya gitu, karena memang tadi harga minyak mentah dunia melonjak, kebutuhan kita untuk impor BBM juga tinggi. Nah itu kan juga sisi lain menjadi sentimen negatif nih buat perekonomian nasional. Yang kedua, kebutuhan untuk investasi tadi ya saya pikir bukan hanya dalam konteks menambah storage, tetapi juga ini menjadi momentum ya bagi peningkatkan investasi dan produksi migas di sisi hulu. Jadi lifting migas kita sekarang masih stagnan ya, hanya di level sekitar 600.000 barel per hari. Target pemerintah kan bisa sampai 1 juta barel per hari. Nah ini juga harusnya konsisten di pemerintah. Gimana caranya? Ya pemerintah juga berkejaran dengan waktu meningkatkan sisi produksi migas kita di sisi hulu. Kemudian yang kedua juga memperkuat ya infrastruktur di sisi kilang ya, midstream kita juga diperkuat ya dengan adanya revitalisasi kilang-kilang kita, sehingga kita dengan hasil produksi di dalam negeri itu lebih bisa banyak diolah di kilang, sehingga kebutuhan kita untuk impor BBM jadinya pun berkurang, Mas. Jadi dari sisi hulu sampai hilir. Nah, di sisi hilir tentu juga ada berbagai strategi yang bisa dilakukan pemerintah ya, dengan pertama tentu meningkatkan kesadaran masyarakat agar bijak menggunakan BBM. Karena dalam situasi krisis, ya pemerintah kemarin kan sudah menerapkan pembatasan penjualan BBM subsidi ya Mas, 50 liter per hari. Itu kan menjadi salah satu alarm di mana masyarakat juga harus sadar bahwa kita tidak terlalu kuat dalam hal energi. Kedua, ya alternatif substitusi penggunaan kendaraan umum, termasuk juga penggunaan kendaraan listrik. Jadi saya pikir diversifikasi di sisi hilir juga menjadi agenda strategis yang tidak boleh sampai kehilangan fokus baik dari pemerintah maupun ke masyarakat. Begitu Mas Bre. Oke, tidak hanya kita fokusnya bagaimana impor, tapi produksi dalam negeri juga harus kita dorong gitu ya Mas ya, untuk menghilangkan ketergantungan kita terhadap impor dan juga harga minyak dunia. Saya kembali ke Pak Julius. Pak Julius, kita melihat mungkin nanti kita optimisnya gitu, tidak akan ada serangan selama pemakaman Ali Khamenei. Kemudian setelahnya akan ada putaran selanjutnya, negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran, mungkin juga di Doha gitu. Anda melihatnya proyeksinya seperti apa gitu, Pak Julius? Apakah nanti bisa meluas dibandingkan hanya membahas soal Selat Hormuz yang kemarin terjadi, atau ya masih muter di situ aja, Selat Hormuz lagi? Ya, itu kan sangat penting dan bukan hanya kepentingan Iran dan Amerika Serikat, tetapi juga seluruh dunia kalau bicara tentang Selat Hormuz. Dan yang kita lihat perundingan sudah jalan 1 bulan ya Mas Bre, tetapi terkait dengan Selat Hormuz belum settle ya, belum disepakati, karena Iran benar-benar bersikeras bahwa setelah masa 60 hari lalu kemudian otoritas terkait dengan pengaturan lalu lintas di Selat Hormuz itu akan dipegang oleh Iran bersama-sama dengan Oman. Itu kan maunya Iran ya, dan Amerika Serikat sangat keberatan. Itu kalah telak namanya ya, memaksa Iran untuk kembali kepada situasi sebelum perang. Tetapi apapun yang terjadi ya, mungkin kita juga perlu memahami kenapa Iran begitu ngotot terkait dengan Selat Hormuz ya. Itu barangkali yang mungkin Amerika Serikat sangat sulit untuk menerima pemahaman tersebut gitu, bahwa pada akhirnya memang ada pelanggaran hukum internasional kalau bahasa Amerika Serikat, bahwa itu choke point yang harusnya bebas kapal-kapal internasional melintas selat internasional gitu. Tapi argumentasi Iran kan juga cukup masuk akal. Pertama, ini soal kedaulatan dan ada klausul yang saya kira memungkinkan tersebut. Kalau kapal komersial oke lah lewat gitu. Tapi bagaimana kapal-kapal yang membawa persenjataan militer? Kebayang ya, kita ada rumah lalu kemudian melihat di seberang kita, di kali seberang kita itu ada kapal dengan membawa persenjataan, dan itu risikonya sangat tinggi ya untuk sebuah negara yang bukan komersial. Kalau komersial paham lah, termasuk juga minyak juga paham ya. Tetapi ada kepentingan yang strategis yang dikhawatirkan oleh Iran kalau itu terjadi gitu. Jangan-jangan dalam konteks ini gitu, kapal yang lewat selain yang komersial dan minyak itu untuk tujuan-tujuan perang, itu saya kira masuk akal lah Mas Pria. Sehingga sedikitnya memang akan sangat panjang terkait dengan Selat Hormuz. Belum bicara soal dana yang dibekukan, belum bicara soal dana rekonstruksi yang dijanjikan Amerika Serikat itu dari mana. Itu kan sudah jadi perdebatan nasional di Amerika Serikat. Kok baik banget
Amerika Serikat sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar memerangi Iran, menghancurkan Iran, lalu dia sendiri ngeluarin biaya untuk membangun Iran. Itu juga akan panjang negosiasinya. Tetapi yang sangat sulit juga termasuk soal Israel dan Lebanon. Itu barangkali di luar kontrol kedua belah pihak ini. Kalau Netanyahu melanjutkan serangannya kepada Lebanon ya untuk melumpuhkan Hizbullah gitu. Nah, saya melihat 3 bulan lah, mungkin kita bisa agak tenang ya, 3 bulan sampai pemilu selesai ya Mas Bre ya, situasi akan cenderung trennya positif ya, dengan riak-riak kecil ya, kecil dalam pengertian saya adalah serangan-serangan, tetapi serangan tersebut adalah ditujukan untuk mendukung diplomasi negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Saya kira itu bisa masuk akal. Jadi Amerika Serikat kan menyerang Bandar Abbas dan sekitarnya, tujuannya adalah memaksa Iran tetap menjaga jalur perundingan. Dan syukur-syukur mau bersepakat. Itu kan cara-cara militer untuk tujuan-tujuan diplomasi. Oke, masih ada ganjalan tadi ya yang mungkin membuat negosiasi akan panjang. Soal Selat Hormuz, kemudian soal dana, baik tadi pencairan aset maupun juga tadi kompensasi yang harus dibayar Amerika Serikat. Juga masih ada soal Israel Lebanon yang masih sangat rumit gitu antara kedua negara. Mungkin itu yang bisa menjadi catatan buat pemerintah ya Mas Abra ya, bagaimana kemudian bisa membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu di tengah kondisi geopolitik antara Amerika Serikat dan juga Iran yang masih belum stabil. Bagaimana pemerintah bisa memberikan langkah-langkah tertentu tadi misalnya dengan serok di bawah, kemudian juga bagaimana memperkuat produksi dalam negeri. Kita nantikan bersama-sama seperti apa ke depannya, baik di luar negeri maupun apa yang kemudian diambil kebijakan di dalam negeri. Terima kasih Pak Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan, dan juga Mas Abra Talatov, Kepala Energi dan Pangan Indef, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Pri. Saudara, jangan beranjak